Halo semuanya, selamat datang kembali di hari ke-12 bulan suci ini. Ya, ini masih saya yang menggantikan kakek untuk menemani waktu sore kalian. Hari ini, saya ingin mengajak kalian merenungkan sebuah perasaan yang pasti pernah kita semua alami. Perasaan hancur karena sebuah kegagalan total, dan doa yang rasanya tidak pernah terjawab oleh Tuhan. Pernahkah kalian menginginkan sesuatu dengan sangat kuat, namun yang kalian dapatkan justru sebuah kekalahan yang sangat menyakitkan? Mari kita bahas rahasia di balik kegagalan dalam episode ke-12, Teman Ngabuburit. Di dunia One Piece, Monkey D. Luffy dan kelompoknya pernah merasakan titik terendah ini di sebuah tempat bernama Sabaody. Kepulauan Sabaody adalah sebuah tempat yang sangat indah, dipenuhi oleh pohon-pohon mangrove raksasa dan gelembung-gelembung sabun yang melayang di udara. Saat tiba di sana, kelompok topi jerami sedang berada di puncak kepercayaan diri mereka. Mereka telah melewati banyak rintangan luar biasa dan merasa sangat siap untuk melangkah ke lautan yang lebih berbahaya, dunia baru. Namun, dunia ini jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Di pulau itu, mereka tiba-tiba dihadapkan pada kekuatan absolut yang jauh melampaui kemampuan mereka. Rintangan demi rintangan raksasa datang silih berganti. Orang-orang terkuat dari lautan berkumpul dan mengepung mereka. Semua rasa percaya diri yang mereka bangun selama ini perlahan mulai goyah dan runtuh. Di tengah keputusasaan yang mulai menyelimuti, muncullah sesosok pria raksasa misterius. Dia membawa sebuah buku tebal, memiliki penutup kepala dengan telinga beruang, dan berjalan dengan sangat tenang membelah kekacauan. Pria itu adalah Bartolomeo Kuma. Kehadirannya memancarkan aura tekanan yang begitu besar, membuat seluruh anggota kelompok topi jerami merasa sangat tidak berdaya. Kuma tidak banyak bicara. Dia perlahan mengangkat tangannya yang memiliki bantalan lembut seperti telinga beruang. Dengan satu sentuhan ringan dari tangannya, sebuah keajaiban yang mengerikan terjadi. Satu persatu anggota kelompok topi jerami yang disentuhnya seketika menghilang tanpa jejak. Mereka lenyap begitu saja ke udara, meninggalkan kekosongan yang mencekam di pulau itu. Luffy, sang kapten yang selalu berjanji akan melindungi teman-temannya, hanya bisa melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. Dia berlari ke sana kemari, mencoba meraih tangan teman-temannya yang tersisa, namun gerakannya selalu kalah cepat. Tubuh teman-temannya berubah menjadi gelembung cahaya yang melesat pergi ke langit yang jauh, tak bisa digenggam lagi. Pada akhirnya, hanya Luffy yang tersisa sendirian di tengah padang rumput Sabaody. Kesunyian di tempat itu terasa sangat memekakkan telinga. Pria raksasa itu menatap Luffy untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya membuat sang kapten ikut menghilang menjadi cahaya. Sebelum menghilang, hati Luffy hancur berkeping-keping. Dia merasa telah kehilangan seluruh keluarganya. Bayangkan berada di posisi Luffy saat itu. Dia jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh meratapi kelemahannya sendiri. Dia merasa menjadi kapten yang paling gagal di dunia. Semua mimpi dan perjalanannya terasa sudah berakhir di pulau itu. Kekalahan di Sabaody adalah pukulan mental terberat yang pernah dialami sepanjang hidupnya. Namun, tahukah kalian rahasia besar di balik kejadian tragis tersebut? Pria raksasa itu, Bartolomeo Kuma, ternyata bukanlah musuh yang ingin menghancurkan mereka. Sebaliknya, Kuma adalah seorang pelindung rahasia. Dia mengetahui sebuah fakta yang tidak disadari oleh Luffy. Kelompok topi jerami saat itu masih terlalu lemah untuk bisa bertahan di lautan dunia baru. Kuma bisa melihat masa depan yang sangat gelap jika mereka tetap memaksakan diri untuk maju. Jika hari itu Kuma tidak turun tangan dan mengalahkan mereka, kelompok topi jerami pasti akan menghadapi kehancuran yang sesungguhnya oleh rintangan lautan. Jadi, Kuma mengambil keputusan yang menyakitkan. Dia harus memisahkan mereka agar mereka bisa selamat. Cahaya yang menerbangkan mereka bukanlah serangan sihir yang melukai. Itu adalah sebuah tiket menuju keselamatan. Kuma dengan sangat teliti mengirimkan setiap anggota topi jerami ke pulau-pulau yang berbeda di seluruh penjuru dunia. Pulau-pulau yang secara khusus sangat cocok untuk melatih bakat dan kekuatan mereka masing-masing, agar menjadi lebih hebat. Luffy dikirim ke pulau tempat dia bisa belajar mengendalikan auranya. Zoro dikirim ke kastil pendekar pedang terkuat. Nami dikirim ke pulau ilmu cuaca di atas awan. Kuma memaksa mereka untuk berhenti sejenak,
mundur dari ambisi mereka agar mereka memiliki waktu untuk belajar, merenung, dan menyempurnakan diri mereka di tempat yang aman. Apa yang awalnya dirasakan oleh Luffy sebagai sebuah kekalahan yang paling memalukan dan menyakitkan, ternyata adalah bentuk penyelamatan yang paling agung. Tragedi Sabaody adalah campur tangan takdir untuk melindungi mereka dari bencana yang belum sanggup mereka hadapi. Kadang, kita harus dipatahkan secara paksa agar kita bisa tumbuh menjadi jauh lebih kuat. Melihat kisah kekalahan di Sabaody ini rasanya sangat relevan dengan lika-liku kehidupan yang kita jalani, bukan? Di bulan suci ini, saat kita banyak memanjatkan doa, mungkin ada dari kita yang sedang menangis karena doa yang tak kunjung terkabul, atau karena impian yang tiba-tiba hancur di depan mata. Mungkin kalian baru saja ditolak oleh pekerjaan impian kalian. Mungkin kalian gagal masuk ke kampus yang sudah lama didambakan. Atau mungkin, sebuah hubungan yang sudah direncanakan dengan sangat matang, tiba-tiba harus berakhir di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita pasti jatuh berlutut dan menangis persis seperti Luffy. Kita mempertanyakan takdir. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kenapa doaku tidak Engkau jawab? Kenapa Engkau membiarkanku gagal dan kehilangan segalanya? Padahal aku sudah berusaha sangat keras. Kita merasa bahwa Tuhan sedang menghukum kita, atau Tuhan tidak peduli dengan rasa sakit dan air mata yang kita keluarkan malam itu. Padahal, sadarkah kalian, Tuhan memiliki cara kerja yang sangat mirip dengan tindakan Kuma di Sabaody. Saat Tuhan mengambil sesuatu yang sangat kita cintai, atau saat Dia menggagalkan sebuah rencana besar kita, itu bukanlah bentuk kebencian. Itu adalah bentuk perlindungan mutlak dari bahaya yang belum mampu dijangkau oleh akal pikiran kita. Jika saat itu kalian diterima di pekerjaan impian tersebut, mungkin lingkungan kerja yang sangat beracun di sana akan menghancurkan mental kalian. Jika hubungan asmara itu diteruskan, mungkin itu akan membawa penderitaan berkepanjangan di masa depan. Tuhan menggagalkannya hari ini untuk menyelamatkan kehidupan kalian esok hari. Kegagalan dan penolakan itu adalah cara Tuhan menerbangkan kalian ke tempat yang jauh lebih baik. Tempat di mana kalian bisa belajar, bertumbuh, dan mematangkan mental kalian. Persis seperti kru topi jerami yang dikirim ke pulau-pulau latihan. Kalian sedang dipisahkan sementara dari impian kalian, agar kalian siap saat impian itu benar-benar terwujud nanti. Dalam Al-Quran disebutkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Tuhan mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini adalah pengingat terindah untuk setiap kekalahan yang pernah menggores batin kita. Jadi, jangan terlalu lama meratapi kekalahan di Sabaody kehidupan kalian. Hapus air mata kalian. Ubahlah kekecewaan itu menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri di masa-masa penantian ini. Yakinlah bahwa rencana perlindungan dari Sang Pencipta selalu berjalan sempurna, meskipun seringkali datang dengan kemasan yang terlihat menyakitkan di awal. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk merenung bersama saya di episode ke-12 Teman Ngabuburit ini. Jika cerita tentang hikmah kekalahan ini menyentuh hati kalian, jangan ragu untuk membagikan video ini. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang butuh dikuatkan karena doanya belum terjawab hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kegagalan apa di masa lalu yang kini sangat kalian syukuri karena ternyata membawa kebaikan besar di hidup kalian? Saya pamit undur diri, selamat menanti waktu berbuka bersama keluarga, dan ingatlah selalu, temukan kedamaian di dalam hatimu sendiri. Wassalamualaikum.